Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Al-Haddad. Saya dari kelas 11 COT 1. Di sini saya akan melakukan pengecekan servis berkala pada posisi 1. Pertama-tama kita harus memasang dari seat cover. Setelah memasang seat cover, kita memasang dari cover steering. Setelah memasang cover steering, kita memasang dari alas kaki agar alas kaki tidak kotor. Kemudian kita memasang tuas. Sebelumnya kita harus memposisikan tuas personaling pada posisi netral. Selanjutnya kita akan menyalakan mobil. Setelah menyalakan mobil, kita akan melakukan pengecekan pada rem tangan atau rem parkir. Setelah melakukan pengecekan pada rem tangan, selanjutnya kita mengecek dari indikator mobil. Setelah melakukan pengecekan indikator mobil, selanjutnya kita matikan mobil pada posisi on. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dari lampu dalam door. Sini depan nyala. Kemudian kita mengecek dari hazard. Bisa dilihat di depan hazardnya setelah mengecek lampu hazard, kita matikan lampu hazardnya. Kemudian kita mengecek dari blower AC. Di sini AC berfungsi. Di sini juga dingin. Kemudian setelah pengecekan blower AC, kita pengecekan dari fog lamp atau astagfirullahaladzim. Selanjutnya kita akan pengecekan pada klakson. Sini klaksonnya berfungsi. Selanjutnya kita mengecek dari big beam dan fog lamp. Setelah melakukan pengecekan pada heat beam dan fog lamp, kita matikan kembali. Setelah matikan kembali, selanjutnya kita melakukan pengecekan pada electric mirror dan retouch table. Bisa dilihat di sini ada electric mirrornya bergerak ini ke kanan dan ini bergerak ke kiri, atas, bawah. Setelah melakukan pengecekan pada electric mirror, kita melakukan pengecekan pada retouch table, yaitu kita lihat, bisa dilihat di spion sebelah kiri berfungsi ya. Setelah melakukan pengecekan pada selanjutnya kita melakukan pengecekan pada door lock. Di sini kita pencet ke sebelah kanan, ada tombol. Sudah terdengar bunyi, itu sudah mengunci.
ketika kita mau membuka kunci, kita tekan sebelah kiri. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita melakukan pengecekan pada reclining set, yaitu kita harus tarik ke atas bagian di bawah kursi tersebut. Ini kita tarik, kita maju mundur. Setelah kita cek, kita lepaskan kembali. Maka selanjutnya kita pengecekan pada seat belt. Cara pengecekannya adalah ditarik dengan kencang. Ini normal. Kemudian kita cara pemasangannya. Pastikan seat belt tersebut mengunci. Setelah mengunci, kita lalu pengecekan pada engsel pintu depan. Jika ada karat, maka melakukan dengan pelumasan. Di sini ada juga stop door. Setelah melakukan pada pengecekan sebelumnya, kita lanjut dengan pengecekan power window. Kita bisa tekan sebelah sini, ada tempat tombol. Di sini kita tekan, akan naik sebelah kiri, naik. Power window depan berfungsi. Kemudian kita melakukan pengecekan pada seat belt. Sebelum melakukan pengecekan, kita coba tarik dengan kencang apakah dia mengunci. Setelah mengunci, kita melakukan pemasangan seat belt. Lalu kita cek penguncinya. Setelah melakukan penguncian, kita lepas kembali. Lalu lakukan pada reclining set, pengecekan pada reclining set. Itu dengan cara menarik besi yang ada di bawah kursi, tarik ke atas, kemudian akan mundur, maju mundur. Ini masih berfungsi. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek dari engsel pintu depan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada engsel pintu depan dan stopper. Kita cek jika ada karat, kita harus melakukan pelumasan. Jika tidak ada, tidak perlu. Maka di sini kita harus mengecek stopper. Stopper berfungsi. Kemudian kita selanjutnya melakukan pengecekan pada karet pintu. Di sini terlihat ada robekan, maka karet tersebut harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada kursi bagian belakang. Selanjutnya setelah kita mengecek dari karet tersebut, kita melakukan pengecekan pada kursi bagian belakang. Pertama-tama kita harus melakukan pengecekan pada seat belt belakang. Ini masih berfungsi. Kemudian kita melakukan pengecekan pada engsel. Di sini masih bagus. Stopper juga masih bagus. Kemudian pengecekan pada bagian karet-karet pintu mobil. Di sini tidak ada kerusakan, maka tidak perlu diganti. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan power window pintu belakang. Di sini power window pintu belakang berfungsi. Kemudian kita selanjutnya melakukan pengecekan pada bagian belakang mobil. Sebelumnya kita harus mengecek bagian lampu. Jika ada kerusakan maka kita harus diganti. Misal pecah atau retak, kita harus ganti. Setelah melakukan pengecekan pada
lampu belakang. Selanjutnya kita pengecekan pada backdoor atau pintu bagasi belakang. Kita sebelum mengecek, kita harus mengecek dari shock absorber bagian belakang. Cara mengeceknya harus digenjot. Kemudian kita mengecek dari karet-karet backdoor. Jika ada kerusakan, maka kita harus ganti. Kemudian kita melakukan pengecekan pada engsel backdoor. Jika ada karat atau gancet, kita bisa melakukan pelumasan. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan pada hidrolik. Jika ada bocoran pada hidrolik, kita bisa ganti. Setelah melakukan pengecekan pada backdoor, selanjutnya kita pengecekan pada penutup bensin. Kita buka dari depan. Di sini ada tombol buat membukanya. Kita dengan cara menarik. Maka di sini tutup bensin atau bahan bakar akan terbuka. Kemudian kita cek dari tutup bahan bakar tersebut. Sini karetnya masih normal, tidak perlu diganti. Setelah itu kita tutup kembali. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada bagian depan. Sebelum itu kita harus mengecek dari lampu-lampu bagian depan. Jika ada retak atau pecah, kita bisa menggantinya. Selanjutnya, setelah itu kita matikan mesin pada posisi off. Setelah matikan mesin, kita harus membuka tombol kap mesin. Di sini tombolnya. Setelah melakukan tombol kap mesin, kita bisa langsung buka kap mesin. Selanjutnya kita melakukan dari pengecekan shock absorber dari bagian depan. Cara mengeceknya dengan digenjot, tidak menekan di bagian lampu tapi di bagian sini. Begitu cara pengecekannya. Selanjutnya kita melakukan pemasangan dari cover. Setelah membuka kap mesin dan mengecekkan sebelumnya, kita selanjutnya memasang dari fan cover untuk melindungi bagian bodi mobil dari goresan saat melakukan perbaikan. Kemungkinan seperti ini untuk pemasangan dari fan cover untuk kap mobil. Sekian tugas praktek dari saya. Jika ada kesalahan atau salah dalam melakukan praktek, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.